Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fadilah, saya mahasiswa BK Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Saya di sini akan membuat video proses konseling dengan menggunakan pendekatan Gestalt teknik kursi kosong. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum konseling individu yang diberikan oleh Bapak Dosen Tatang Agus Pradana, MPD. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Silakan sini masuk, Mbak. Duduk dulu. Namanya siapa ya, Mbak? Awalnya Indonesia Putri. Biasa dipanggil siapa? Putri. Mbak Putri. Ya. Mbak Putri tadi habis ngapain? Tes. Tes. Di MTS ini kan ada tes berarti ya? Iya. MTS apa ya namanya? Betul Buddha. MTS Betul Buddha. Tadi pelajaran apa, Mbak? Ya banyak ya. Banyak. Pelajaran yang tes loh. IPA sama PKN. Berarti pusing ya harus tes sih. Mbak Putri sekarang kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, berarti kelas 8 ya? Ya itu di sini kelas 8. Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Siti Nur Fadilah, bisa dipanggil Dila atau Mbak Dila. Saya itu kuliah di Unmuga, kebetulan juga mengambil jurusan BK. Nah sekarang Mbak Dila lagi mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak dosen untuk melakukan konseling individu di suatu sekolah. Nah di sini saya akan melakukan tugas tersebut. Sebelumnya kita kan sekarang mau konseling individu. Sebelumnya Mbak Putri sudah tahu itu konseling individu apa? Belum. Tapi berarti Mbak Putri belum pernah melakukan konseling individu? Belum. Sebelumnya Mbak Putri jelaskan dulu ya. Konseling individu itu suatu proses atau suatu cara untuk menuntaskan suatu masalah, untuk membantu masalah terselesaikan. Jadi di sini Mbak Dila itu mau membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Putri. Mbak Putri bersediakan untuk menceritakan masalahnya. Nah, dalam proses konseling ini juga ada tata aturannya sendiri. Jadi di sini itu ada asas kerahasiaan, di mana semua yang diceritakan oleh Mbak Putri pasti dijaga kerahasiaannya. Terus tidak mungkin ada seseorang yang tahu selain saya. Karena kalau orang lain tahu, maka saya yang salah. Karena di konseling individu sudah begitu peraturannya. Terus juga Mbak Putri itu harus terbuka dengan masalah yang sedang dihadapi. Harus menceritakan dengan sebenarnya, bukan mengada-ngada begitu. Mbak Putri paham? Kita tentukan dulu waktunya, mau berapa menit kira-kira? Mbak Putri pengennya berapa menit? 3 menit aja. 3 menit ya. 3 menit yang nggak cukup. Ya. 15 atau 30 menitan ya. Udah. Sekarang silahkan Mbak Putri ceritakan masalah apa yang sedang dihadapi. Ceritakan saja. Silahkan Mbak Putri ceritakan saja masalah apa yang mau disampaikan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya Putri lagi di pondok apa di sekolahan sering dijauhi, terus sebenarnya sering diomongin dari belakang, terus ya gitu dibilang fisiknya jelek gitu, nggak mampu. Terus kalau misal ada ini itu pasti kalau sekali mau ngelakuin dibilang salah, terus langsung disindir. Itu sama teman-teman Mbak Putri. Iya. Mbak Putri jadi merasa nggak punya teman gitu. Biasanya contohnya kayak gimana? Ya, misal aku lagi piket, padahal yang piket bukan cuma aku, terus yang
ngomongin aku terus, dimarahin aku, terus gitu lah, disindirin, dibilangin dari belakang. Berarti teman-teman Mbak Putri selalu membicarakan Mbak Putri dari belakang ketika Mbak Putri tidak ada. Iya. Terus gimana lagi? Ya kalau semisal itu lagi nggak punya uang, terus tanya sama temennya udah bayar pas atau belum, bagaimana, terus aku udah bilang sama bebannya kalau bayarnya itu nungguin bapaknya transfer, terus teman-temannya nggak percaya, dipaksa melulu, terus ngomongnya kalau buat jajan mah ada, tapi kalau buat ini itu nggak pernah ada, padahal itu kadang-kadang uangnya dikasih sama temen. Siapa yang suka begitu sama Mbak Putri siapa? Ya, ada Suci, Naya, Sisi banyak. Yang paling salah satu. Naya. Berarti dia gak suka sama Mbak Putri. Iya. Dan Mbak Putri suka nggak sama dia? Dia namanya juga temannya disukai aja. Terus ketika Mbak Putri kayak gitu sama temen, Mbak Putri gimana sama temen? Ya mencoba lagi untuk bicara lebih jelas kenapa dia begitu sama aku. Terus ya dia cuma bisa diem aja, nggak mau jawab. berarti Mbak Putri sudah mencoba untuk berbicara dengan si Naya tersebut. Iya. Tapi Naya nggak mau jawabin jujur. Hanya satu kali bilang kayak gitu, hanya satu kali kepada dia. Iya. Terus coba Mbak Putri perjelas lagi masalah Mbak Putri yang sedang menghadapi dari awal. Ya kalau misalnya itu kan waktu Putri masih di rumah, terus sering dibilangin kenapa kalau di rumah itu kayak so kayak gitu ya, kayak jagoan Sama siapa? sama Sisi, sama Suci. Terus aku jawab, emangnya kenapa, ada urusan apa sama kalian? Terus mereka bilang katanya kalau di rumah memang kayak gitu, tapi kalau di sini pura-pura aja kayak orang-orang gitu. Alasan mereka bilang kayak gitu Mbak Putri tahu kan? Ya memang mereka gak suka sama Putri. Tampaknya semua yang Mbak Putri ceritakan dari awal sampai akhir, Mbak Putri itu sedih ya. Mbak Putri merasa sedih karena teman Mbak Putri begitu. Iya. Terus ya gitulah, kalau misal Putri bisa apa, terus waktu itu Naya bilang itu Putri kalau semisal bisa apa nggak mau ngajarin, padahal aku mau aja, mereka aja yang nggak mau ngomong. Terus kalau semisal ada teman yang baru dikirimin apa baru ngapa ngomong katanya ya pamer gitulah Putri. Terus Putri cuma bilang iya Putri tahu kalian memang orang yang mampu, tapi kalian jangan kayak gitu. Terus mereka ngomong kan padahal ayah kamu lagi kerja di Jakarta, tapi kan Putri tahu kalian tuh masih ada ibu yang masih bilang membantu ayah kalian. Putri cuma ada ayah yang cuma ngurusin Putri. Itu juga Putri bingung kenapa bapak mendukung Putri. Pasti gara-gara bapak di rumah itu susah, nggak ada uang. Kalau semisal Putri di rumah malah bapak nggak bisa cari uang, terus bapak pergi merantau untuk membagi Putri. Berarti Mbak Putri tahu kan alasan mengapa bapaknya Mbak Putri itu menyekolahkan Mbak Putri di sini? Iya. Karena apa tadi? Karena
susah mencari uang. Berarti kan kalau Mbak Putri sekolah di sini jadi meringankan beban orang tua kan. Iya. Di sini juga niatnya untuk mencari ilmu gitu. Nah, uh, Mbak Putri, nah inginnya Mbak Putri sekarang kayak gimana? Ya, teman-teman jadi berubah, nggak pada membuli Putri lagi. Tapi Putri udah bilangin ke mereka aja yang tetap nggak suka sama Putri. Tapi Putri nggak tahu Putri salahnya di mana. Tapi berarti Mbak Putri sudah mencoba untuk bicara langsung kepada mereka secara tatap muka. Iya, sudah. Bilangnya kayak gimana? Mereka hanya bilang, ya nggak tahu, pikir saja sendiri sama sifat kamu. Aku udah pernah ngebaikin mereka, kalau mereka suruh aku buat ngapain aku mau, tapi mereka nggak mau menghargai. Berarti memang mereka saja yang terlalu bilang kepada Mbak Putri. Iya. Saya tahu kok perasaan Mbak Putri, pasti Mbak Putri sedih banget ya. Jadi saya mau mencoba untuk melakukan Mbak Putri sudah pernah bicara langsung dan tanya langsung kepada Mbak Naya tersebut, dan Mbak Putri sudah merasa lega belum ketika kamu? Sudah, tapi belum terlalu lega karena yang dijawab itu nggak terlalu serius, nggak jujur. Terus Mbak Putri sudah pernah menyampaikan semua apa yang dirasa kepada Mbak Naya atau belum? Apa baru hanya bertanya saja? Baru bertanya. Berarti belum menyampaikan apa yang dirasa. Iya. Jadi di sini saya akan mencoba konseling individu ini dengan teknik kursi kosong. Baik, sekarang kita akan melakukan teknik kursi kosong. Tadi kan Mbak Putri sudah bercerita bahwa teman Mbak Putri yang bernama Mbak Naya biasa membuli Mbak Putri ya. Nah, sekarang Mbak Putri bisa dimulai untuk teknik kursi kosongnya. Mbak Putri sekarang tutup mata dahulu. Ya, tutup mata dahulu. Terus kemudian Mbak Putri bayangkan di depan Mbak Putri, di depan kursi yang berhadapan dengan Mbak Putri ini ada Mbak Naya sedang duduk berhadapan dengan Mbak Putri. Mbak Putri sudah bisa membayangkan? Sudah bisa membayangkan? Jika Mbak Putri sudah bisa membayangkan dengan sungguh-sungguh, silahkan sekarang Mbak Putri ceritakan apa yang ingin disampaikan kepada Mbak Naya. Jadi gini, kenapa kamu itu suka ngomongin aku dari belakang? Terus kalau semisal aku lagi senang, kamu yang bilang aja ngomong ke orang lain kalau aku tuh kayak gini. Coba kamu bayangin aja, kamu jadi aku, pasti kamu gak sekuat ini. Aku tahu kamu itu orangnya cantik, disukai banyak orang, terus keluarga kamu tercukupi, tapi kamu jangan kayak gitu. Aku gak bisa digituin. Kalau semisal kamu gak suka sama aku, ngomong aja, gak usah ngomongin dari belakang. Aku tahu kamu itu sering ngomongin aku dari belakang, tapi aku cuma bisa diam dengerin apa yang sering kamu omongin. Tapi kalau semisal emang kamu gak suka aku, gak apa-apa, kamu jauhin aku aja, tapi jangan ngomongin kayak gitu. Aku gak bisa nahan diri sejak bergabung dengan kalian. Aku cuma bisa punya teman di sini, gak punya siapa-siapa, keluarga aku jauh, dan aku juga jarang dijenguk sama orang tuaku gara-gara mereka masih sibuk mencari uang. Dan kalau semisal aku tahu aku ini jelek, gak punya apa-apa, tapi kamu coba jangan kayak gitulah.
semua disampaikan bagaimana ya Mbak Putri? Semuanya sudah. Mbak Putri sekarang ambil tarik nafas dulu, tarik nafas, dikeluarin, tarik nafas dulu, terus dikeluarin. Mbak Putri boleh buka mata. Mbak Putri ada sini lagi. Setelah Mbak Putri tadi membayangkan Mbak Naya ada di depan Mbak Putri dan menyampaikan semua yang Mbak Putri rasakan, kira-kira sekarang perasaan Mbak Putri bagaimana? Sudah mending sedikit. Ketika pas Mbak Putri sudah menyampaikan sudah agak meringan. Nah, kira-kira Mbak Putri punya cara apa ke depannya supaya Mbak Putri itu bisa dekat lagi dengan Mbak Naya? Belum tahu. Punya cara apa gitu? Misal direncanakan dari sekarang. Ya kalau emang Yang pertama, kalau memang dia benar suka sama aku ya aku cuma bisa diem aja, nggak apa-apa, nggak punya teman juga nggak apa-apa, tapi kan cuma aku di sini tuh niatnya bukan untuk balas dendam apa ngapain ke Naya, cuma mau buat orang tua aku bahagia dulu. tapi Mbak Putri pengen dekat sama Mbak Naya. Ini Ketika Mbak Putri pengen dekat sama Mbak Naya, kira-kira cara apa yang akan Mbak Putri lakukan untuk dekat dengan Mbak Naya? ya mungkin Misalnya, ya berusaha dekat lagi sama Naya, mencoba lagi untuk berteman yang lebih baik sama Naya. ya semoga saja berarti kesimpulannya Mbak Putri mau mencoba untuk berteman lebih baik lagi dengan Mbak Naya supaya Mbak Putri bisa mempunyai teman baik gitu. Baik, tadi kita perjanjian waktu sekitar 15 menit ya. Terus karena waktu sudah mau habis, saya cukupkan dulu waktu sekarang. Dan jika Mbak Putri mau berkonsultasi lagi, bisa hubungi nomor saya ya. Mbak Putri sudah bimbingan ya. Ya udah, Mbak Putri silakan saat keluar ruangan dulu. Terima kasih. Ya,